Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film yang sangat-sangat romantis, menceritakan tentang cinta sejati yang telah hilang selama 50 tahun lebih dan akhirnya bertemu kembali. Film ini berjudul Touch yang rilis di tahun 2024. Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja, To Touch 2024. Seorang elder bernama Christopher baru saja pulang dari upacara pemakaman istri tercintanya. Dalam perjalanan dan sesampainya di rumah, ia terus merenung. Banyak kenangan yang ia lewati bersama istrinya tersebut. Christopher adalah gambaran suami terbaik di dunia. Selama 50 tahun pernikahannya, tak pernah sekalipun Christopher nyeleweng atau selingkuh dengan wanita lain. Christopher bekerja sebagai seorang koki di sebuah restoran yang ia kelola sendiri. Kini setelah istrinya tiada, Christopher harusnya menjalani sisa hidupnya seorang diri. Christopher sangat bahagia dengan pernikahannya. Namun, jauh di dalam sana, di dalam hatinya ada sesuatu yang tertinggal tentang masa lalunya, tentang cinta sejatinya, yang mana itu bukanlah istrinya. Setelah terbangun dari lelahnya hari itu, Christopher coba mengingat-ingat. Lalu ia pergi ke restoran miliknya, mengambil berangkas yang berisi catatan dan kartu pelajar saat ia masih muda dulu. Christopher mengingat sebuah nama, Takahashi. Lalu ia mencari nama Takahashi di internet. Namun banyaknya nama tersebut membuatnya kesulitan menemukan orang yang ia cari. Untuk diketahui, film ini berlatar di tahun 2020, di mana saat itu sedang maraknya COVID-19. Banyak negara yang melakukan lockdown dan orang-orang diwajibkan memakai masker di luar rumah. Hari itu, setelah menutup restorannya, Christopher memutuskan untuk ke London. Karena Londonlah yang mempertemukan Christopher dengan cinta sejatinya itu. Ia beralasan pada anak perempuannya yang saat itu menelponnya mengatakan bahwa ia ingin menemui teman lamanya di London. Meskipun telah dicegah karena pada saat itu pandemi sedang menyerang dan negara-negara menyarankan untuk tidak pergi kemana-mana, tekad Christopher sudah bulat. Ia tetap akan pergi ke London. Flashback ke masa lalu. Di usia muda, Christopher adalah seorang mahasiswa di London School of Economics. Ia mempelajari bahasa Jepang pada temannya di sebuah restoran Jepang bernama Nippon. Christopher bersama mahasiswa lainnya melakukan aksi demo karena kebijakan kampus yang dianggap bertentangan dengan kehendak mahasiswa. Setelah demo selesai, mereka bersama-sama ke kafe untuk membahas tentang masalah yang ada di kampusnya itu. Kembali ke masa kini. Setibanya di London, Christopher segera memesan kamar di sebuah hotel. Di ruang makan, Christopher menerima telepon dari asisten dokter yang menanganinya, mengatakan bahwa Christopher melupakan jadwal pemeriksaan kesehatannya hari itu. Di sana ia ditegur oleh pelayan hotel yang mengatakan tidak boleh menelpon saat di ruang makan. Sebenarnya, alasan lain Christopher ke London juga atas saran dokter yang menanganinya. Saat pemeriksaan, Christopher pernah mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering mengingat kembali ingatan masa lalu yang samar-samar, yang bahkan ia lupakan. Ia juga kehilangan kemampuan motorik halusnya. Atas gejala itu, dokter menyarankan agar ia menyelesaikan urusannya yang mungkin belum selesai, selagi masih ada kesempatan, mengingat usianya saat ini yang sudah tidak muda lagi. Di masa lalu, saat berkumpul dengan teman-temannya, Christopher beberapa kali mengatakan bahwa ia muak dengan masalah-masalah politik yang ada di kampusnya. Ia sudah sangat gerah. Ia ingin berhenti kuliah. Sambil bercanda, seorang temannya menyarankan agar Christopher bekerja saja di sebuah restoran Jepang yang kebetulan mereka lewati. Di luar tertulis bahwa restoran itu sedang mencari karyawan.
Tanpa diduga, dengan iseng Christopher menuruti saran itu. Ia masuk dan bertanya langsung pada si pemilik restoran, apakah ada lowongan pekerjaan untuknya. Pemilik restoran yang notabene-nya adalah orang berkebangsaan Jepang antara percaya dan tidak percaya dengan pertanyaan Christopher. Beliau mengatakan, "Jika kau mau mencuci piring, besok datanglah jam 10 pagi untuk sesi wawancara." Kemudian ia berlalu dan meninggalkan Christopher begitu saja. Setelah itu, saat ingin keluar, Christopher berpapasan dengan gadis Jepang yang sangat cantik. Mereka berdua sama-sama merasa canggung. Keesokan harinya, Christopher mendatangi kembali restoran itu. Ia benar-benar ingin bekerja di sana. Setengah kaget, pemilik restoran menyambutnya. Setelah sesi wawancara selesai, Christopher akhirnya diterima bekerja di sana. Ia diposisikan sebagai pencuci piring. Mereka membahas macam-macam ikan yang pernah ditangkap oleh Christopher sewaktu masih menjadi nelayan di negara asalnya. Saat di dapur, Christopher menghafal menu-menu masakan dalam bahasa Jepang. Ia dibantu oleh pekerja lainnya yang terlihat sangat baik dan ramah terhadap dirinya. Restoran itu selalu ramai dan para pekerja menjadi sibuk, termasuk Christopher yang menikmati pekerjaannya sebagai pencuci piring. Setelah usai jam kerja, mereka membereskan toko dan beristirahat. Begitulah hari-harinya di restoran itu. Di masa sekarang, Christopher mengunjungi kembali restoran yang dulu ia bekerja di sana. Kini restorannya sudah berubah menjadi galeri tato. Ia memasuki toko itu, melihat sekeliling dan kemudian mengingat lagi masa lalu di mana ia bertemu kembali dengan gadis Jepang yang bertemu dengannya kemarin. Ternyata gadis itu merupakan anak si pemilik restoran. Ia bernama Miko, sedangkan pemilik restoran bernama Takahashi. Dan ada seorang pelayan wanita lain bernama Hitomi Nakamura. Ternyata Miko juga seorang mahasiswi yang mengambil jurusan psikologi di London School of Economics. Saat jam istirahat bekerja, Miko menghampiri Christopher yang sedang duduk membaca koran. Miko menawarkan rokoknya. Ia ingin tahu alasan Christopher berhenti kuliah. "Aku hanya kehilangan minat," jawab Christopher. Miko bisa mengerti. Akhirnya mereka ngobrol berdua. Kembali ke masa sekarang, Christopher yang sedang mentato lengannya dengan huruf kanji Jepang ditelepon anaknya yang memohon agar ia segera kembali ke Islandia karena sebentar lagi negara-negara akan melakukan lockdown. Virus COVID-19 makin mengganas. Christopher hanya mengiyakan kata-kata anaknya itu. Suatu hari saat Christopher sedang membantu Takahashi untuk menutup restoran, seharusnya hari itu jadwal Miko menutup restoran. Namun karena ia sudah ditunggu teman-temannya, Christopher menawarkan diri untuk menggantikannya. Miko sangat bahagia karena itu. Sesaat ayah Miko mengungkapkan bahwa mereka pindah ke London pada tahun 1954. Ia beralasan karena tiket penerbangan dari Tokyo ke London adalah tiket termurah saat itu. Christopher hanya mendengarkannya. Ia adalah cerminan pegawai teladan, berhati baik dan selalu rendah hati. Siang hari saat Christopher sedang membaca kamus berbahasa Jepang, datanglah Miko yang memperkenalkan pacarnya, Haruki. Christopher menyapa Haruki dengan senyuman. Ia hanya melihat kemesraan mereka berdua dari jauh. Kembali Christopher yang kini sudah tua. Ia kembali ke lobi hotel untuk mencari alamat Hitomi Nakamura yang telah pindah alamat selama 51 tahun namun tidak ketemu. Maklumlah, sudah 51 tahun. Restoran mana yang menyimpan alamat seseorang selama itu? Ia malah disarankan resepsionis untuk pulang saja ke Islandia karena dia adalah tamu terakhir di hotel itu dan hotel pun akan ditutup karena pandemi ini. Di hari lain, saat Takahashi sedang mengajari Christopher cara mengolah acar, mereka melihat Miko yang diantar ke restoran oleh Haruki. Mereka bermesraan di depan restoran. Takahashi tampak tidak menyukai jika anaknya berpacaran. Miko masuk ke restoran.
Ia bertanya kepada Chris, apakah Chris mempunyai pacar? Chris menjawab tidak. Apakah dia pernah pacaran? Iya, kata Chris. Apakah kau pernah bertemu dan berkenalan dengan ayah si gadis? Tidak, karena hubungan itu tidak serius. Christopher kembali menjawab. Miko ingin bertanya lagi. Maksudnya ia ingin memanas-manasi ayahnya yang tidak mengizinkan Miko berpacaran. Hal itu membuat ayahnya geram. Ia meminta Chris untuk meninggalkan mereka berdua. Ada sesuatu yang harus diajarkan kepada Miko. Kembali ke Chris tua yang mencoba untuk tidur di hotel. Saat terlelap, Chris memimpikan istrinya dan dia pun terbangun karena dering telepon yang mengatakan bahwa resepsionis telah menemukan alamat yang ia cari tadi. Kau beruntung, katanya. Saat menerima kertas yang berisikan alamat Hitomi, resepsionis meminta Chris untuk segera check out paling lambat sore ini. Christopher berterima kasih dan ia dengan sangat bahagia menyetujuinya. Ia pun bergegas pergi ke panti jompo di mana Hitomi berada. Dan saat bertemu, mereka pun dengan rasa haru mengobrol, mengingat dan menceritakan tentang masa lalu mereka. Dari situ Chris tahu bahwa Takahashi kembali ke Jepang setelah menutup restorannya. Takahashi telah meninggal pada tahun 2004. Kemudian Hitomi memberikan surat terakhir dari Miko yang berasal dari Jepang. Mungkin dengan surat itu, Chris bisa menemukan alamat Miko. Adegan kembali flashback saat Takahashi memarahi Miko. Miko yang keluar dengan menangis mengatakan kepada Christopher bahwa ayahnya tidak pernah melangkah keluar dan masih terjebak. Christopher bertanya, apakah terjebak di Tokyo? Bukan, di Hiroshima. Miko dengan ragu menjawab. Chris hanya diam melihat anak majikannya itu pergi. Lalu ia mencari tahu tentang Hiroshima. Dia menonton video yang menayangkan saat Hiroshima dibom dan banyak rakyat Jepang yang menjadi korban. Saat Christopher kembali ke restoran, ia melihat Takahashi yang awalnya ceria bercanda bersama Hitomi tiba-tiba berubah tegang saat Haruki, pacar Miko, mendatangi restoran itu. Mereka berbicara empat mata yang tidak dimengerti oleh Chris. Di hari lain, Christopher didatangi dua teman sekampusnya yang menanyakan kabar Christopher. Mereka menyayangkan dan seperti mengejek Christopher yang berhenti kuliah dan malah memilih menjadi pencuci piring di restoran Jepang itu. Chris yang mulai risih meninggalkan mereka dengan alasan akan kembali bekerja. Miko yang melihat itu menghampiri Chris di dapur. Ia memberi semangat kepadanya. Suatu malam, restoran itu sangat ramai, didatangi orang-orang Jepang. Malam itu diadakan pesta ulang tahun Dr. Kobayashi. Miko memberitahu bahwa Chris adalah mantan penyanyi di Islandia. Semua orang terkejut dan ingin mendengar Chris bernyanyi. Chris awalnya menolak, namun Miko memohon untuk menyanyikan satu saja lagu berbahasa Islandia. Dengan gugup, Chris pun mengiyakan, lalu mulai bernyanyi. Semua orang kagum dan bertepuk tangan mendengar lagu yang dibawakan oleh Christopher. Chris pun senang bercampur malu. Saat kembali ke dapur, Miko menghampiri Chris dan mengusap rambutnya. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi pada Miko saat itu. Esoknya, pagi-pagi sekali, Chris pergi ke restoran. Di sana ia diminta untuk menggantikan Arai yang kurang enak badan karena kebanyakan minum di pesta ulang tahun Kobayashi tadi malam. Chris diminta untuk memasak torikatsu, makanan khas Jepang. Meski ragu, Chris akhirnya menyanggupinya. Saat sedang memasak, Chris bertanya pada Takahashi, bolehkah ia belajar memasak di pagi hari? Maksudnya, sebelum restoran buka, ia akan belajar memasak menu buatannya sendiri. Apapun yang ia pakai akan diganti, dan dia akan membereskan itu setelahnya. Takahashi memperbolehkan, namun ia tak mau Chris mengganti bahan yang dipakai. Ia ikhlas jika Chris memang niat belajar. Takahashi malah dengan sukarela akan mengajari Chris.
Chris pun sangat senang mendengarnya. Di sini terlihat bahwa Takahashi sangat menyukai Christopher. Bukan hanya sebagai pegawai yang teladan, Christopher adalah pemuda giat dan pekerja keras. Takahashi sudah menganggap Christopher sebagai anggota keluarganya. Saat istirahat, Chris dihampiri Miko. Ayah bilang kau ingin menjadi koki. Miko membuka pembicaraan. Ah, tidak. Aku hanya penasaran apakah aku bisa membuat makanan tradisional, jawab Chris. Apakah kau mau aku datang untuk menilai masakanmu? Tanya Miko. Miko terlihat mulai berani. Iya, aku ingin kau datang dan tolong jangan terlalu keras padaku. Aku takut padamu, jawab Chris dengan bercanda. Miko kembali memandangi Chris yang membuat Chris menjadi kikuk. Adegan kembali berpindah saat Chris tua menaiki pesawat. Ia terbangun mendengar pemberitahuan di mana pesawat yang dinaikinya telah sampai ke Jepang, negara di mana Miko berada di sana. Kemudian Christopher mengikuti alamat yang ada di surat itu. Chris mengingat waktu wawancara bersama istrinya tentang kedekatannya dengan anaknya Sonia, yang ternyata Sonia bukan anak kandung Chris, melainkan anak bawaan dari istrinya. Ia ditanya, apakah kau terpikir untuk memiliki anak kandung? Chris menjawab, awalnya sang istri berpikir itu akan membuat Sonia takut dan istrinya terus menunda kehamilan. Kembali ke masa lalu. Di pasar, Christopher memilih kerang yang akan digunakan untuknya belajar memasak. Sesampainya di restoran, ia mendapati sebuah baju koki dengan catatan untuk Chris, si hati lembut dari ayahnya Miko. Pagi itu, Chris mulai memasak menu buatannya sendiri. Kecintaannya akan profesi itu membuat Christopher memasak dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, ternyata Miko benar-benar datang ke restoran. Ia mencicipi masakan Chris. Pagi itu, mereka hanya berdua. Miko memuji masakan Christopher. Ini sangat enak, katanya. Lalu Miko mulai bertanya tentang Chris. Apakah dia merindukan kampung halamannya? Siapa nama mantan pacarnya? Bahkan Miko berani menanyakan hal sensitif. Apakah Chris dan pacarnya pernah tidur bersama? Terus bagaimana rasanya tidur bersama? Dan apakah Christopher mencintai mantan pacarnya itu? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Chris satu persatu. Christopher sangat tampan di masa muda. Miko mendekatkan tubuhnya kepada Chris. Dan tanpa diduga, Miko menciumnya. Spontan, Chris pun membalas ciuman itu. Suasana sangat romantis. Dan berujung mereka nyanyi bersama. Adegan berpindah lagi saat Christopher tua menginap di sebuah hotel di Jepang. Saat makan di sebuah kedai, ia berkenalan dengan Kutaragi, seorang pegawai kantoran. Mereka ngobrol dengan bahagia. Kutaragi menceritakan tentang putranya, sedangkan Christopher menceritakan tentang putrinya. Di ingatannya yang lain, Miko menunggu Christopher di halte bus. Mereka menuju kontrakan Christopher untuk melakukan nyanyi-nyanyi bersama. Setelah melakukan adegan yang dipenuhi keringat itu, Miko bertanya, "Mengapa ada gambar Yesus di sana?" Chris menjelaskan bahwa ibu kosnya sangat religius, jadi ditaruhnya foto Yesus di sana. Miko dengan nada bercanda mengatakan, apakah Yesus itu memata-matai mereka? Kurasa tidak, kata Chris. Karena jika itu benar, maka mereka berdua dalam bahaya. Dua sejoli itu pun tertawa. Miko yang tidak tahan karena dilihati Yesus menutupi gambar Yesus itu dengan sebuah kain. Chris bertanya, mengapa ayah Miko tidak boleh mengetahui kalau mereka pacaran? Padahal ayah Miko menyukai Chris. Miko hanya menjawab, tidak ada alasan untuk ayahnya mengetahui hubungan mereka, sambil tangannya menggoda Chris. Saat Chris keluar rumah, ia ditegur oleh ibu kosnya yang mengatakan agar hati-hati dengan orang Jepang. Tidak dijelaskan mengapa mereka harus hati-hati dengan orang Jepang. Adegan berpindah ke Chris tua dengan teman barunya, Kuragi, yang sedang minum sambil curhat. Kuragi tahu bahwa tujuan Chris ke Jepang bukan hanya sekedar ingin berlibur, melainkan ada sesuatu yang ia cari. Chris mengingat saat ia menuruni kereta dan pergi ke rumah Miko. Di sana Miko menunjukkan lukisan yang digambar oleh ibunya sambil menceritakan kejadian lampau.
di mana ibu Miko ternyata menjadi korban bom atom di Hiroshima saat mengandung dirinya. Tubuh ibunya dipenuhi luka bakar. Miko lahir 1 bulan lebih cepat. 1 tahun setelahnya ibunya meninggal. Dan itu membuat Miko dijuluki Hibakusa, yang artinya orang-orang yang berjuang dan selamat dari kejatuhan bom atom. Mendengar cerita itu, Kuragi menyemangati Chris dan mengajak Chris bernyanyi bersama di sebuah kafe untuk menikmati hidup yang sangat singkat ini. Saat Chris dan Miko sedang bermesraan, Chris mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Miko dalam bahasa Jepang. Dan Miko pun mengucapkan hal yang sama. Dua insan itu seharusnya tidak terpisahkan. Adegan beralih ke Chris tua yang menaiki kereta cepat ke Hiroshima. Ia mengabari putrinya dan meminta maaf karena melewatkan ulang tahun putrinya hari itu. Chris semakin dekat dengan cinta sejatinya. Sesampainya di Hiroshima, Chris menaiki taksi dan menginap di sebuah hotel yang tak jauh dari apartemen Miko. Setelah membereskan barangnya, ia pergi ke toko bunga. Ia membeli bunga berwarna pink, lalu menuju sebuah apartemen di mana benar ada nama Miko di sana sebagai salah satu penghuni apartemen. Ketika Chris akan memencet bel, ada keraguan dalam hatinya. Mungkinkah Miko masih mengingatnya? Mungkinkah Miko telah bersuami dan memiliki anak? Apa yang mungkin akan terjadi? Lalu Christopher melihat jam tangan dan mengurungkan niatnya. Chris mengingat di masa lalu saat ia sedang mencuci piring, ia dihampiri Hitomi dan bertanya kemana ia akan bepergian selama liburan. Chris menjawab ia tak tahu mau kemana, mungkin hanya di rumah saja, menikmati hidup sambil belajar memperdalam bahasa Jepangnya. Kemudian Hitomi bertanya lagi pada Takahashi dan anehnya Takahashi menjawab akan pergi ke suatu tempat. Mendengar itu Hitomi kaget karena baru kali ini Takahashi pergi saat liburan. Malam itu saat Chris membereskan restoran sebelum tutup, Takahashi meminta Chris untuk jangan lupa mengunci pintu. Chris mengiyakan permintaan itu. Ia juga merasa ada yang aneh dengan sikap bosnya itu. Takahashi yang hendak keluar berbalik dan sejenak menatap Chris dengan penuh arti. Lalu ia pergi meninggalkan restoran itu. Chris bingung dengan yang dilakukan Takahashi. Lalu saat ia hendak pulang, Miko masuk ke restoran dari pintu belakang. Ia menghadiahi Chris gelas kesukaan ibunya yang bergambar Gunung Fuji. Chris menyukai hadiah itu. Lalu Miko dengan tatapan penuh arti mencium Chris, serta mengajak Chris untuk bermesraan di atas meja. Mereka menikmati waktu bersama. Setelah itu, Miko pergi meninggalkan Chris dengan air mata. Chris semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di rumah, ia melihat foto Yesus yang tergantung di dinding. Dan dia pun tersenyum mengingat perkataan Miko. Saat hendak memasak di dapur, Chris diberi amplop oleh ibu kosnya yang berisi uang dari pria berwajah oriental. Yang tak lain itu adalah Takahashi. Chris akhirnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dengan tergesa-gesa ia pergi ke Hippon restoran dan menemukan Hitomi sedang mengepak ikan di dalam akuarium. Chris yang melihat itu semakin panik dan bertanya apa yang terjadi. Hitomi menjelaskan bahwa Takahashi telah menutup restoran itu untuk selamanya. Takahashi bersama Miko telah pergi ke suatu tempat. Mereka tidak mengatakan tujuan mereka. Lalu Chris pergi ke rumah Takahashi. Namun di sana dia menemukan bahwa tempat itu telah dihuni oleh keluarga yang lain. Chris pulang dengan rasa kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Takahashi meninggalkan restoran yang selalu ramai begitu saja dan yang semakin membuatnya terluka? Mengapa Miko, orang yang dicintainya, meninggalkan ia begitu saja? Adegan berpindah saat Chris tua menerima pesan suara dari Sonia anaknya bahwa Sonia sangat mengkhawatirkan ayahnya dan meminta Chris untuk pulang ketika ia sudah menemukan teman lamanya itu. Mendengar itu, hati Chris semakin sedih. Chris akhirnya kembali ke apartemen Miko.
Ia memberanikan diri. Apapun yang terjadi, ia akan menerima konsekuensinya. Ia hanya ingin tahu mengapa dulu Miko meninggalkannya begitu saja. Saat bel dipencet, tak ada jawaban. Chris memutuskan untuk menunggu di kursi taman di depan apartemen itu. Tak lama kemudian, ia melihat penghuni lain pulang dan dia pun bertanya kepada penghuni itu apakah ia mengenal Miko. Lalu penghuni itu pun bertanya nama dan mempotret wajah Christopher, lalu menyuruhnya menunggu di sana. Tak lama kemudian, penghuni itu keluar kembali. Ia memanggil Christopher, lalu menyuruhnya masuk. Dari penghuni itu, ia tahu bahwa Miko sedang sakit. Ia terkena virus COVID-19 dan baru pulang dari rumah sakit. Chris disuruh menaiki tangga sampai ke lantai 7 dan duduk di kursi yang sudah disiapkan di depan pintu. Chris menurutinya. Sesampainya di sana, muncullah siluet wanita di balik pintu dengan suara yang bergetar. "Apakah itu benar dirimu?" kata suara itu. Chris menjawab dengan nada lirih. "Ya, ini adalah aku, Christopher. Kuharap hidupmu baik-baik saja." Suara itu menjadi lebih lirih, seperti menahan kesedihan. "Tidak ada yang perlu dikeluhkan," kata Chris. "Miko, bukankah kau sakit? Jika kau mau, aku bisa kembali lagi nanti." Christopher khawatir. Kedatangannya mengganggu Miko yang sedang beristirahat. "Dokter bilang aku sudah sembuh, tapi entahlah, kita harus tetap menjaga jarak," jawab Miko. Chris perlahan berdiri. Ia tidak bisa menahan dirinya. Ia mendekati sumber suara. "Aku membawakanmu bunga. Bunga ini perlu air. Bolehkah aku masuk?" katanya sambil mendekat. Miko hanya diam, pertanda ia mengiyakan. Saat Chris memasuki ruangan, ia disambut wanita Jepang parubaya. Itu adalah Miko, cinta pertama dan cinta sejati yang selama ini tersimpan di hati Christopher. Meskipun sudah dimakan usia, namun sisa-sisa kecantikan di wajah Miko masih tersimpan. "Chris, maafkan aku," kata Miko. Dengan tatapan lembut, Chris pun menjawab, "Kau tak perlu minta maaf." Mereka pun menangis dan berpelukan dalam kerinduan yang selama ini mereka pendam. Christopher tidak peduli jikapun ia tertular COVID-19 dari Miko. Cukup lama mereka meneteskan air mata. Miko akhirnya bercerita bahwa jauh setelah ayahnya menutup restoran, ia pernah mencari Christopher dan berhasil menemukannya. Namun saat itu Christopher telah menikah. Miko tak mau menemuinya karena akan berpotensi merusak hubungan rumah tangga Chris. Miko juga takut Chris akan marah karena pernah meninggalkannya begitu saja. Chris menjawab dia tak akan marah, namun dia pernah merasakan suatu kekecewaan yang sangat dalam karena ditinggal Miko tanpa sepatah kata pun. Miko akhirnya menjelaskan bahwa ayahnya pertama kali memberitahu apa yang menimpa ibunya di Hiroshima saat ia berumur 11 tahun. Mereka pindah ke Tokyo, lalu pindah ke London. Namun dimanapun mereka tinggal selalu ada diskriminasi. Ayahnya memberitahu ada seorang anak yang sama sepertinya yang menjadi hibakusa saat di dalam rahim. Anak itu terpapar penyakit akibat radiasi dan ada suatu masalah dalam tubuhnya yang membuat tubuh anak itu menjadi rusak. Miko berkata bahwa ada kemungkinan bahwa tubuhnya tidak seperti orang itu dan bisa melahirkan anak yang normal. Namun ayahnya tidak mau mengambil risiko. Ia takut Miko tidak bisa menanggung beban jika nanti ia mempunyai anak. Miko melanjutkan ceritanya. "Apakah kau ingat saat Hiroki datang ke restoran? Saat itulah ayahku memberitahunya bahwa aku adalah seorang hibakusa. Setelah itu, Hiroki tak pernah menampakkan batang hidungnya. Bisa dibayangkan betapa menjijikkannya seorang hibakusi ini. Namun Miko tak peduli, karena saat itu ia telah bertemu dengan Christopher. Semuanya berjalan indah. Miko juga tahu bahwa ayahnya menyukai Christopher. Dia pun membujuk ayahnya agar menerima Christopher sebagai menantunya. Takahashi merestuinya. Namun dengan satu syarat, Miko harus melakukan sterilisasi. Sayangnya, saat hendak dilakukan sterilisasi, dokter menemukan ternyata Miko sedang hamil. Ayahnya yang murka tidak terima karena apa yang ditakutkannya selama ini akhirnya terjadi.
Walaupun dia tahu bahwa anak itu adalah anak dari Chris, orang yang disayanginya, ia tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia tak mau Christopher kecewa jika nantinya anak yang dilahirkan Miko berbeda dengan anak lain pada umumnya. Saat itu Miko ingin memberitahu Chris tentang kehamilannya, namun ia tidak mempunyai keberanian. Dalam kekalutan, Takahashi meyakini bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Miko akan cacat dan Miko pun meyakininya. Lalu Takahashi menutup Nippon dan membayar semua staf mereka. Ia dan Miko pergi tanpa berpamitan. Mereka kembali pulang ke Takehara, sebuah desa di Jepang di mana Takahashi menguburkan mendiang istrinya. 9 bulan mengandung, Miko melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Akira. Dan kabar baiknya, Akira lahir dengan sehat, tanpa cacat sedikit pun. Kekhawatiran Takahashi selama ini ternyata salah. Namun lagi-lagi perkataan dokter yang mengatakan bahwa mungkin cacat bayi itu akan datang seiring tumbuh kembangnya. Di sini Takahashi akhirnya tetap memaksa Miko untuk membuang Akira. Akira dititipkan ke panti asuhan. Ia diadopsi oleh orang kaya. Bayinya sangat tampan, mirip sepertimu. Miko menceritakan seperti kejadiannya baru kemarin. Kita sangat beruntung, kata Miko kemudian. Akira, kau bilang namanya Akira? Ya, namanya Akira. Nama yang bagus, kata Christopher. Aku menyukai nama itu. Coba kau tebak apa pekerjaan Akira sekarang? Christopher jadi penasaran. Ia adalah chef, mirip sepertimu. Ia membuka restoran yang diberi nama Kakibune. Ia memasak semuanya sendiri. Ia adalah koki yang hebat. Aku menemuinya setiap akhir pekan untuk makan siang. Kau menemuinya? Ya, aku menemuinya. Apa dia tahu tentang dirimu? Tanya Chris. Oh, tidak. Dia tidak akan pernah tahu siapa aku. Yang ia tahu, aku hanyalah pelanggan tetapnya. Saat luang, kami membicarakan tentang banyak hal. Akira dikaruniai 2 orang putri. Putri pertama seorang insinyur. Putri yang kedua sedang belajar di sebuah university. Karena penasaran, Miko akhirnya memutuskan mengantar Christopher untuk mengunjungi restoran Akira. Dalam perjalanan, mereka mengingat momen saat mereka masih muda dulu. Waktu memang sangat cepat berlalu. Sesampainya di restoran, Christopher menjadi sedikit emosional. Lalu ia dipapa Miko, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berjalan berdampingan dan mengambil tempat duduk. Tak lama kemudian muncullah laki-laki sang pemilik restoran. Miko memperkenalkan Chris sebagai temannya yang datang dari Islandia. Lalu ia memperkenalkan Akira kepada Christopher. Christopher yang melihat putra kandungnya yang kini ada di depannya hanya tertunduk menahan kesedihan. Apa kau baik-baik saja, Pak? Tanya Akira. Ya, aku baik-baik saja, jawab Christopher. Syukurlah kalau begitu, jawab Akira kemudian. Setelah Akira pergi, Miko tersenyum dan berkata, lihatlah, dia sangat mirip denganmu. Christopher hanya diam dan tersenyum. Bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Di akhir film diperlihatkan Christopher dan Miko berjalan bersama sambil bergandengan tangan menelusuri sungai. Di sana Miko mengatakan sesuatu kepada Christopher. Aku penasaran lagu apa yang kau nyanyikan saat malam perayaan ulang tahun di Nippon. Kau tahu, saat kau menyanyikan itu, saat itulah aku mulai jatuh cinta kepadamu. Jika aku menyanyikannya lagi, apakah itu akan membuatmu jatuh cinta padaku sekali lagi? Tanya Christopher kemudian. Cobalah, jawab Miko. Dan Chris pun menyanyikan lagu itu, membuat pasangan itu larut dalam kehangatan di sepanjang jalan. Dan film pun tamat. Pendengar, bagaimana alur cerita film To Touch 2024 ini? Semoga ada pelajaran atau setidaknya dapat menghibur kita semua. Akhir kata, suara Kira. Sampai jumpa lagi.